Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV yang berbahagia, bulan puasa adalah bulan suci bagi kita semua. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang itqu minan nar atau dijauhkan dari neraka. Satu tujuan dari bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan surganya karena ridhonya. Sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 133. Penjelasan lengkapnya akan kita saksikan bersama oleh Bapak Ketua Komite MAN 1 Karanganyar, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Basir MPA, yang akan mengambil tema kontinuitas seorang muslim di 10 hari kedua bulan puasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Azim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina wal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sekarang berada di dalam bulan yang penuh barokah, bulan yang paling mulia di antara semua bulan-bulan. Semua amal kebaikan di situ akan dilipatkan 10 kali lipat pahalanya. Insya Allah semua tahu, bulan Ramadan awal pertama 10 hari pertama itu adalah rahmat. 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga ngitqun minan nar. Sekarang kita berada di 10 hari yang kedua. Artinya maghfirah. Saya ingin menyampaikan di dalam ayat yang tadi saya baca, itu jelas sekali menjelaskan ada 4 orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, yang mereka nanti akan menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat tadi artinya kurang lebih begini: wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Allah telah menyediakan untuk kamu surga seluas langit dan bumi, disediakan bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang yang suka menginfakkan rezekinya, suka mensodakohkan rezekinya, baik di waktu mudah maupun di waktu sukar, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mau menahan amarah, mau memaafkan semua kesalahan orang, melanggengkan kebaikan itu di dalam kehidupannya. Penjelasan ayat itu adalah sebagai berikut. Orang muttaqin adalah orang yang insya Allah dijanjikan akan masuk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama mereka yang akan bisa masuk itu adalah orang yang suka menginfakkan, mensodakohkan
rezekinya, sebagian rezekinya di jalan, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di hadis Nabi disabdakan oleh Rasul, as-shadaqatu la yazidul abda illa kasrotan fatasodaku yarhamkumullah. Sodako itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Karena itu bersodakolah, Allah akan menyayangi kamu, Allah akan mencintai kamu. Apa itu maknanya? Artinya kita sama bisa nyadari ya, kalau kita memang mempunyai rezeki walaupun itu sedikit, yang sedikit itu bisa membukakan pintu surga untuk kita masuki. Perlu juga kita tahu bahwa yang Nabi pernah mengatakan bahwa yang bisa merubah nasib orang semula akan masuk neraka, akan dimasukkan ke neraka, nanti dirubah masuk surga, itu adalah karena sedekah. Bahkan ada hadis lain yang begitu ekstrim, walaupun hadis itu tidak kuat. Hadis itu menceritakan tentang adanya seorang WTS yang pulang dari kota, pulang ke kampung. Tidak ada kendaraan waktu itu, mereka hanya jalan lewat padang pasir, kehausan di situ. Dia cari air sumur, akhirnya mendapatkan sumur. Dia lalu melepas sepatu untuk mengambil air. Tiba-tiba melihat seekor anjing yang menjilat-jilat lidahnya karena kehausan, hampir mati. Sehingga air itu belum dia minum, tapi diberikan kepada anjing. Maka Nabi mengatakan orang itu bisa masuk surga karena menyelamatkan anjing. Nah, sekarang apalagi kalau kita bisa menolong sesama kita. Jadi kalau kita bisa menolong, bukan sekedar masuk surga, tapi Allah akan mengijabai doa-doanya. Yang kedua, menahan amarah. Dia mestinya bisa marah, bisa memarahi siapapun, bisa membentak-bentak siapapun. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan, kita tidak boleh, walaupun pada pembantu tidak boleh kita membentak. Nah, kalau kita bisa melanggengkan itu, menahan amarah, itu juga akan menjadi pintu masuk ke dalam surga bagi kita. Nah, maka bagaimana kita bisa kadziminal ghaid, menahan amarah. Yang ketiga, suka memaafkan kepada siapapun. Tidak peduli apakah dia itu teman atau musuh. Semua kesalahannya kita maafkan, kita ampuni. Perlu kita tahu para jamaah bahwa menginfakkan sesuatu, menahan amarah, memberikan maaf, itu hanya bisa dilakukan kalau orang itu mampu mencintai, menyayangi orang-orang, menyayangi, mencintai sesama, baik itu tetangga, kerabat maupun teman biasa. Kalau kita menyayangi mereka, artinya kita mencintai mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Allah akan menyayangi kita, Allah akan mencintai kita, Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita dari semua kesulitan, apalagi siksaan besok di hari kiamat. Kemudian yang keempat, kita bisa melanggengkan kebaikan itu sampai kita menghadap ke ilahi Rabbi,
yang itu sering disebut namanya orang yang mampu mencapai husnul khotimah. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah sepintas yang perlu saya sampaikan. Semoga ada bermanfaat adanya. Selamat berpuasa, selamat berqiyamul lail, selamat memperbanyak infak, selamat memperbanyak tilawatil Quran. Semoga Allah melindungi kita dari semua bencana dan semua gangguan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.